Anatomi itu membahas mengenai struktur dan hubungannya dalam makhluk hidup ya, kayak ini namanya kepala, bawah dikit ada leher ya, seperti itu. Namun kita bisa kulik lebih lagi karena anatomi itu dibagi jadi 2, mikroskopik yang enggak kasat mata, maksudnya ya bukan terus mayat gitu ya, enggak ya. Maksudnya yang enggak kelihatan secara langsung, kita butuh mikroskop. Kita lihat apa? Sel atau jaringan. Karena kalau kalian pernah dengar sel banyak sel kan membentuk jaringan, banyak jaringan membentuk organ. Nah, itu baru akan kelihatan. Selama dia masih level sel atau jaringan, itu kita nggak bisa lihat langsung, butuh mikroskop. Nah, ini namanya anatomi mikroskopik. Kalau di tingkat sel disebutnya sitologi, kalau di jaringan disebutnya histologi. Kalian pasti juga udah pernah waktu zaman SMA pakai mikroskop buat lihat jaringan, entah itu tumbuhan atau kalau kalau diusap-usap di pipi. Nah, kalian berarti sudah melakukan ya, itu namanya sitologi buat cek sel yang ada di pipi. Nah, ketika dia udah sampai ke sampai ke organ, misal jantung, paru-paru, nah itu kan kita udah bisa lihat pakai mata. Nah, itu disebut anatomi makroskopik. Buat anatomi makroskopik dahulu atau yang lebih disebut dengan anatomi, kita hari ini mau bahas 3 poin utama, yaitu bidang anatomi, arah, dan segala macam istilahnya. Secara overview, tubuh manusia itu kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Kalau secara dalam loh ya, kalau dari sistem dalam nanti kita bagi jadi kayak di jaringan kardiovaskular itu isinya jantung dan paru-paru. Kemudian ada sistem pencernaan itu nanti dari mulut, kerongkongan, lambung, usus sampai ke bawah. Itu buat dalamnya ya. Namun buat permukaannya kita bisa bagi menjadi beberapa ini aja. Kranium itu artinya tengkorak ya, kepala ini ya. Habis itu ada kolum artinya leher. Kemudian ada toraks itu dada, bawahnya abdomen itu perut dan paling bawah ada panggul atau yang disebut dengan pelvis. Loh, Kak, kan masih ada kaki dan tangan. Iya, dalam konsep anatomi itu kita bayangkan tubuh kita itu seperti satu sumbu, kemudian ketempelan 4 anggota gerak gitu ya. Satu sumbu utama seperti tiang, kemudian ketempelan 4 attachment atau anggota gerak yang kita sebut dengan ekstremitas. Nah, ekstremitas ada ekstremitas atas atau superior dan ekstremitas bawah atau inferior. Ekstremitas atas nanti ada lengan sampai tangan dan jari-jarinya, dan ekstremitas bawah akan ada paha, kaki sampai nanti jari-jarinya juga. Superior sama inferior itu apa sih, Kak? Nah, itu merupakan salah satu arah dalam anatomi. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, namun sebelum itu, di dalam anatomi itu kita juga mengenal beberapa bidang yang bisa membantu kita nantinya. Nah, jadi kalau tubuh manusia kita bisa potong-potong, bagi-bagi ada 3 macam bidang. Pertama ada bidang sagital, itu disebut juga dengan garis tengah tubuh atau midline. Membagi tubuh jadi bagian kanan dan bagian kiri. Namun bukan menjadi kanan kiri ya, beda ya. Arah kanan dan kiri sama garis sagital ini berbeda. Kemudian ada yang membelah jadi atas dan bawah, disebut dengan bidang horizontal. Dan terakhir ada yang membagi depan dan belakang, disebut bidang frontal. Oke, sagital, horizontal, dan frontal ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas arah atau kompas dalam anatomi. Kebetulan kakak kuliahnya di Undip. Undip itu letaknya di Semarang, di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah kompasnya kita kenalnya 4N. Ngalor, ngidul, ngetan, dan ngulon ya. Good luck bedain mana yang mana ya. Tapi kalau di anatomi kita ada arah yang sedikit lebih spesifik ya. Nah, ini kakak bisa bagi berdasarkan bidang-bidangnya. Makanya tadi kita sempat belajar tentang bidang ya. Bidang frontal, tadi harusnya masih ingat ya, membagi tubuh jadi bagian depan dan belakang. Nanti arah-arahnya ada anterior, lawannya posterior, dorsal, dan ventral. Dan sebetulnya banyak banget, daripada kalian bayangin, mendingan kita lihat contohnya langsung ya. Dari bidang frontal terlebih dahulu. Bidang frontal tadi kan membelah di tengah gini kan, jadi bagian depan dan bagian belakang ya. Di sini ada 4 arah. Yang atas bawah berarti berlawanan ya teman-teman ya. Pertama ada anterior dan posterior. Anterior itu artinya arah depan atau permukaan depan. Sedangkan posterior itu artinya belakang. Berarti bagian yang ada matanya, hidungnya, mulutnya, wajahnya itu bagian anterior. Sedangkan bagian punggung itu
Dibilang bagian posterior ya yang kelihatan punggung, belakang kepala, belakang leher itu. Selain itu kita juga bisa gunakan istilah ini misal bagian apa berada lebih di apanya apa. Misal bagian hidung itu letaknya lebih anterior daripada telinga. Benar ya? Maksudnya hidung letaknya lebih depan daripada telinga. Contoh lainnya misal mata letaknya jangan ya mata di depan soalnya. Mulut deh. Mulut letaknya lebih posterior daripada hidung karena letaknya lebih di belakang. Itu anterior dan posterior, depan dan belakang. Nah, mirip dengan anterior dan posterior ada yang disebut dengan dorsal dan ventral. Dorsal itu menunjukkan arah ke punggung, sedangkan ventral itu arah ke perut. Nah, ini kadang-kadang kita bisa salah artikan dengan depan dan belakang ya, karena kalau kita pakai contoh tubuh, ya sama, bagian punggung itu merupakan bagian posterior juga, bagian perut merupakan bagian anterior juga atau ventral. Contoh lainnya gimana Kak? Contohnya kalau kita sedang menjulurkan lidah gini. Nah, gitu ya, kita sedang melet. Nah, bagian punggung atau yang belakang itu adalah dorsal. Berarti ketika kita melet, bagian yang kelihatan adalah bagian dorsal. Nah, bagian yang ventral yang mana, Kak? Berarti lawannya ketika kita coba sama-sama kita mau bayangin ya, kita buka mulut terus lidahnya diarahin ke atas. Nah, bagian yang nampak itu menjadi bagian ventral. Ya, jadi jangan keliru karena ini memang mirip-mirip. Anterior itu artinya depan, posterior artinya belakang. Kalau dorsal artinya bagian punggung, ventral artinya bagian perut.